Nusantara tercinta, sungguh indah dan kaya raya. Subur makmur sejahtera, bergema membahana. Untuk anak cucu kita tercinta semua. Semesta alam dan bumi berkelimpahan, karena semua Tuhan sudah sediakan. Tuntun hati kembali ke jati diri, Nusantara bangkit tersenyum berseri. Kini sudah saatnya semua menjadi tuan di tanah air dan bumi, negeri sendiri kawan. Gemah ripah Laut Jinawi pastilah sungguh terjadi. Mari bangkit saudaraku, raih harkat martabatmu. Semua menjadi tuan di tanah air dan bumi, negeri sendiri kawan. Gemah ripah Laut Jinawi pastilah sungguh terjadi. Saya ucapkan selamat kepada Gibran Center atas terselenggaranya Rakernas yang pertama dan Silatnas yang diadakan di Jakarta. Dengan acara Rakernas dan Silatnas ini tentunya membawa dampak positif bagi bangsa dan negara. Doa kami bersama dengan Gibran Center, kita akan memberikan ide-ide kreatif, kita akan memberikan masukan kepada pemerintah untuk program-program ke depan, bagaimana menyejahterakan masyarakat Indonesia ini. Kami berdoa dan kami berharap dengan kehadiran Dinasti Nusantara Group bersama dengan Gibran Center, kami bisa memberikan sumbangsih, kami bisa memberikan dharma bakti, dan kami bisa ikut ambil bagian di dalam kejayaan Nusantara menuju Nusantara Emas tahun 2045. Kami dengan segala keberadaan kami, segala yang sudah ada di kami akan sumbangkan untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Kami tidak masuk dalam kegiatan politik, tetapi apa yang ada dalam kami, yang sudah kami lakukan, itu minimal bisa menjadi kontribusi untuk perbaikan bagi bangsa dan negara menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, kami mewakili keluarga besar Dinasti Nusantara Group bersama dengan Gibran Center ya semakin solid, dan kehadiran kami akan membawa kelimpahan kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia. Salam sehat berkelimpahan, sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Karena penting sekali, jadi salam itu membawa aura, ada doa di sana, dan ada penciptaan. Saya berharap nanti semua yang hadir, Gibran Center dari pusat maupun sampai daerah, itu bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi pelaku-pelaku untuk mensejahterakan masyarakat kita. Ini sayangnya banyak yang masih di luar sana, padahal ilmu yang sama tak kasih itu adalah ilmu pasti kaya. Ya, bersama saya tidak ada kata mudah-mudahan, karena kalau mudah-mudahan itu apa? Itu Tuhan main-main itu. Ya, semesta itu bicara tentang kepastian, Tuhan itu bicara tentang kepastian. Tetapi selama ini kita dihadapkan dengan apa? Doa-doa yang ngambang. Semoga, mudah-mudahan, kira-kira pasti nggak kalau seperti itu?
Padahal saya kasih tahu bahwa Tuhan tidak pernah main-main. Tuhan itu kepastian adanya. Dan maaf, untuk Bapak Moderator, tadi kan bicara UMKM ya, sekarang kita rubah. Bukan peran UMKM, tetapi peran Gibran Center. Ya, jadi peran Gibran Center harus betul-betul dirasakan manfaatnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Saya sudah siapkan suatu program yang dimotori oleh salah satu anak perusahaan saya, atau dilahirkan oleh salah satu perusahaan saya, namanya PT Bangun Nusantara Emas. Dan saya sudah siapkan aplikasi, namanya aplikasi Desa Digital. Semuanya nanti digitalisasi. Ya, di dalam aplikasi itu, ini sekilas saja karena waktunya tidak panjang. Di dalam aplikasi itu, misalnya ya nanti Pak Ketum mau ke daerah katalah ujung timur, kita klik nama desa, nanti langsung muncul ya sejarah desa itu. Dulu pertama kali cikal bakalnya siapa? Cikal bakal itu siapa dulu yang membuka desa itu, langsung muncul. Histori dari desa itu muncul. Ya, sejarah dari desa itu muncul. Kemudian kita bisa melihat peta penduduk, jumlah penduduk berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa, jumlah pendidikan, S3 berapa, S2 berapa, S1 berapa, sampai tingkat SMA, SMP, dan SD. Kemudian jumlah pengangguran, kita langsung ketemu datanya. Kemudian ada juga kalau yang mau lihat jumlah janda pun ada, nanti dilihat di situ. Ada berapa janda yang mau disantuni, nanti kelihatan. Ya, kemudian kita bisa melihat potensi daerah. Luas lahan pertanian ada berapa? Luas lahan perkebunan ada berapa? Perikanan ada berapa? Pertambangan ada berapa? Jadi potensi di daerah itu langsung kelihatan. Kemudian lagi ya, di situ ada pasar. Nah, pasar artinya apa? Tingkat konsumsi di desa itu. Ya, tingkat konsumsi masyarakat di desa itu. Misal ya, kita akan tahu nanti masyarakat di sini kalau pakai sampo, samponya apa nanti muncul. Pakai sikat gigi apa muncul. Dari situ bagus sekalian, kita tahu nanti perusahaan mana ini yang sering dipakai oleh warga di kampung kami. Kata kita sebut ya, yang paling gampang minyak goreng. Minyak goreng yang paling banyak yang dipakai apa ini? Katakanlah merek A gitu ya, merek tertentu A gitu. Nah, kita tinggal ngomong sama perusahaannya. Oh, ini loh, penduduk kami itu minyak gorengnya paling banyak pakai dari perusahaan kami. Sekarang kontribusimu apa untuk desa kami? Kira-kira dasar nggak itu? Nah, nanti kalau dari perusahaan itu nggak memberikan kontribusi, kita tinggal ngomong perusahaan lain. Oke, mau nggak menggantikan posisi dari perusahaan ini? Itulah yang disebut ekonomi kerakyatan. Rakyat berdaulat menentukan ekonominya, menentukan barang-barang yang harus dipakai. Masyarakat, rakyat punya daya tawar terhadap perusahaan-perusahaan itu. Keren nggak ketika Gibran Center akan membawa dampak seperti itu bagi masyarakatnya? Oke, kemudian nanti ya tadi dari pasar sudah terbaca kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sana. Nanti masing-masing DPW, misalnya komunitas yang paling banyak di desamu apa, di kotamu. Oh, DPW sana butuhnya apa? Dan nanti tinggal apa komunikasi. Ini DPW Palembang yang paling banyak apa di sana untuk komunitasnya. Ini pasar yang paling banyak di DPW mana, tinggal komunikasi. Oke, ekonominya semakin meningkat nggak? Pasti semakin meningkat. Kemudian masyarakat, ketika masih ada petani butuh modal, butuh pupuk, nanti koperasi yang akan memodali petani. Peternak butuh modal, koperasi yang akan memodali apa? Peternak. Petambang butuh modal, nanti koperasi yang akan memodali petambang. Konsekuensinya bahwa nanti hasil produk dari daerah itu kita juga akan tampung gitu loh, kita akan beli. Jadi ada jaminan uang kita kembali. Karena kalau kayak gitu nanti kita modali barangnya jual tempat lain.
Karena ini masih banyak bangsa kita yang mentalnya masih mental miskin. Kemudian juga tadi saya bicara dengan pengurus pusat, kami siapkan juga nanti mobil siaga, ya, mobil siaga. Nanti teknisnya nanti biar disampaikan mungkin Prof. Safril atau yang lain nanti. Ya, jadi mobil siaga yang punya manfaat banyak bagi masyarakat. Bukan ambulan. Kalau ambulan nanti manfaatnya cuma kalau ada orang mati. Tapi kalau mobil siaga itu bisa dipakai untuk pengangkutan, bisa dipakai untuk ketika ada warga yang perlu darurat, mobil siaga harus selalu siap sedia untuk mendampingi masyarakat melalui Gibran Center. Jadi ini langsung praktek nyata, bukan lagi teori. Ya, kami hadir. Langsung dipraktekkan, bukan lagi teori. Kalau teori udah banyak. Kalau teori tidak perlu ke Gibran Center. Ya, langsung praktek. Yang akan membooster kehidupan banyak orang yang masih lemah. Nanti ikuti pelajaran di sana. Karena waktu kita terbatas, ya. Dan langsung praktek. Nanti aplikasi yang kita siapkan tadi, ya, langsung bisa dipraktekkan. Kita akan memperkuat secara ekonomi, ya, dengan Pak Ketum. Kami sudah punya banyak rencana ke depan untuk membuat dampak yang baik bagi masyarakat melalui Gibran Center. Maka pulang dari sini harus jadi mental juara. Ya, jadilah pribadi-pribadi yang membawa kebermanfaatan atas kehidupan banyak orang di desamu, di kotamu. Nah, inilah peran Gibran Center nanti harus mengedukasi, ya, membuat dampak perubahan untuk menuju Nusantara Emas, Indonesia Emas 2045. Jadi kehadiran Bapak Ibu sekalian betul-betul nanti dirasakan manfaat. Ya, jadi nanti setiap desa ada koperasi, ya. Koperasi kami sudah berjalan 16 tahun. Nanti tinggal diaplikasikan. Ya, di masa pandemi semua unit bisnis kami berjalan dengan baik. Ini nanti kalau karena waktu terbatas, nanti Bapak Ibu bisa belajar dari YouTube saya. Karena bisnis kelimpahan itu didapat dari mana? Ketika kita praktek, bukan teori. Dan saya ada praktisi Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, jangan sampai malu-maluin nanti, ya. Gibran Center tapi kehidupannya di masyarakat bukan membawa manfaat tetapi membawa kabar-kabar yang tidak baik. Pulang dari sini, bawa itu kebaikan, bawa itu kebermanfaatan. Sejahterakan kotamu, sejahterakan daerahmu. Dan kami pengurus pusat akan mendampingi. Ya, akan mendampingi sampai betul-betul karya nyata itu dirasakan di masyarakat di mana Anda diutus Tuhan untuk membawa kabar baik di sana. Ini sedikit saya ulas dulu. Saya punya 60 perusahaan, semuanya pakai nama Nusantara. Kenapa? Saya menyadari dan saya dapat pesan Tuhan. Nusantara kembali jaya. Tahun 2045, Nusantara pasti jaya. Kenapa? Ini sudah sabdo, ya, sudah diramalkan oleh leluhur kita dulu. Yaitu apa? Nusantara mercusuar dunia. Dan saya menangkap pesan itu, maka di tahun 2010, saya sudah membangun namanya Bahana Lintas Nusantara. Yang saat ini sudah menyejahterakan puluhan ribu orang, Bapak sekalian. Jadi bicara kesejahteraan itu bicara kepastian. Bicara kelimpahan itu bicara kepastian. Dan Nusantara kita ini kekayaan alamnya melimpah. Tidak ada yang seperti Nusantara kita ini. Saya sudah berkeliling ke banyak negara, Bapak sekalian. Dan tidak ada negara yang punya kekayaan alam seperti bangsa kita ini. Ya, punya iklim yang sangat-sangat membuat kita nyaman, Bapak sekalian. Saya baru pulang dari Dubai, Bapak sekalian. Di sana padang pasir. Suhunya 45 derajat Celcius. Dan saya kasih tahu, nanti kalau masih ada yang suka mengeluh tentang kehidupannya, masih suka mengeluh tentang bangsanya, saya kasih tahu bahwa tolong ukur orang kaya di Dubai apa? Dari jumlah pohon yang dimiliki di pekarangannya. Sekarang kalau Anda tidak bersyukur atas negerimu,
Kalau dia masih mengeluh tentang bangsamu, hitung jumlah pohonnya dari kebunmu. Karena di Dubai, satu pohon itu harganya 1 miliar, itu pun impor dari Nepal. Impor dengan tanahnya. Ada nggak yang masih mau bersungut-sungut tentang bangsamu, tentang negaramu? Penuhi hari-harimu dengan ucapan syukur karena kita memiliki Nusantara yang indah, Nusantara yang kaya raya. Bukan mudah-mudahan, bukan. Nah, nanti ya peran Gibran Sentral harus betul-betul meningkatkan taraf ekonomi di daerahnya masing-masing.